Rindayanti 097 dia nanya, "Dok, saya ada penyumbatan pembuluh darah 20%. Setiap hari minum obat pengencer darah. Apakah masih bisa terkena serangan jantung?" Ya, sekali lagi ini nggak nampak jadi umurnya berapa ya. Kalau dari namanya Rindayanti, asumsi kita ini mungkin wanita ya. Wanita. Tapi umurnya berapa kita nggak tahu. Mungkin ini dok, 097 mungkin kelahiran 97 mungkin dok. Nggak juga ya? Kurang tahu ya dok ya? Jadi umur berapa tuh? Kalau tahun 97 lahir, umur berapa itu? Mungkin 26? Oh, masih muda juga ya. Oke, kita nggak tahu persis ini teman kita Rindayanti ini dari mana ketahuan penyumbatan pembuluh darahnya 20%. Sebab untuk mengetahui penyumbatan pembuluh darah tidak bisa dengan pemeriksaan yang simple. Simple itu dengan EKG nggak bisa kelihatan. Dengan tes treadmill itu dipasang rekam jantung lalu pasiennya jalan bahkan sampai lari di atas mesin treadmill itu nggak bakal kelihatan penyempitan 20%. Kita maksudnya tidak bisa bilang angkanya penyempitannya 20%. Oh, bahkan kalau kayak mesin-mesin yang kayak ronsen mungkin gitu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa bilang ini 20% penyempitan. Bahkan kalau ronsen saja nggak bisa mendeteksi ada penyempitan atau tidak ada penyempitan. Ada pemeriksaan lain yaitu ehokardiografi, jadi di USG jantungnya. Itu juga nggak bisa menunjukkan penyempitan 20%. Di atas itu ada pemeriksaan CT scan jantung. Nah, CT scan jantung bisa menunjukkan penyempitan berapa persen. Itu dia bisa menunjukkan. Di atasnya lagi pemeriksaan yang paling akurat itu kateterisasi jantung. Kita pernah bahas di video sebelumnya. Kateterisasi jantung itu bisa menunjukkan dengan akurat penyempitan berapa persen. Nah, penyempitan 20% itu penyempitan yang belum signifikan. Belum signifikan itu artinya belum sampai menimbulkan keluhan pada umumnya. Penyempitan yang sampai menimbulkan keluhan itu di atas 70%. Dan di atas 70% juga kesepakatan dari dokter-dokter jantung di seluruh dunia ya, itu di atas 70% atau lebih, baru kita lakukan tindakan pemasangan ring. Jadi kalau 20% diapain? Ya biasanya kita sarankan pasien untuk perbaiki saja pola hidupnya, pola makannya, olahraganya, kalau merokok ya jangan merokok gitu. Apakah perlu minum obat secara rutin? Nah itu memang tergantung dari profil pasien. Nah profil pasien tadi yang saya bilang itu umurnya berapa, ada faktor risiko lain atau tidak. Nah seperti Rindayanti ini kan minum pengencer darah itu diberikan oleh dokternya. Nah kita berasumsi dokternya menilai pasien ini punya faktor-faktor risiko yang lain yang membutuhkan sehingga penyempitan 20% ini sudah dikasih obat. Yaitu saya tidak bisa bilang ini benar atau tidak benar karena sekali lagi profil tiap pasien beda-beda. Jadi untuk Rindayanti ini dokternya memutuskan untuk menjaga supaya dia tidak mudah tersumbat, itu diberikan obat pengencer darah. Biasanya umumnya saya akan menambahkan juga, dokter-dokter jantung pada umumnya akan menambahkan juga obat golongan statin namanya, obat untuk kolesterol. Itu juga untuk menolong supaya plaknya jangan mudah bertambah, yang sudah 20% itu jangan mudah bertambah. Nah pertanyaannya tadi, kalau segitu apakah masih bisa kena serangan jantung? Nah soal bisa atau nggak bisa itu bukan karena soal penyempitan yang 20% itu. Bisa atau tidak bisa kena serangan jantung adalah dari soal pola hidup. Kalau pola hidupnya tidak dijaga, misalnya udah tahu ada penyempitan 20%, makannya tetap aja yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, rokok nggak stop, dikasih obat sama dokter untuk menjaga supaya plaknya jangan bertambah, tetap juga nggak diminum, nggak pernah olahraga, berat badannya nambah terus, ya itu memang beresiko bisa serangan jantung. Tetapi bahkan penyempitannya katakan bukan 20%, tapi 70% misalnya. 60 lah ya, 60%, belum pasang ring, 60%. Lalu dia pola hidupnya dijaga betul, olahraga teratur, dietnya dijaga betul. Kalau misalnya dikasih obat tadi yang pengencer darah atau obat kolesterol ya, biasanya dikasih obat kolesterol untuk menjaga supaya plaknya lebih stabil. Kalau dia minum secara teratur, hidupnya teratur, bisa jadi resiko terkena serangan jantungnya lebih ringan. Itu jadi, plaknya berkurang apa gimana dok? Plaknya tidak berkurang, tapi plaknya stabil, tidak mudah terjadi plaknya robek. Jadi yang menentukan apakah resiko serangan jantung atau tidak bukan ini tadi, bukan
penyempitan berapa persennya, persennya, itu, tapi bagaimana cara hidup untuk menjaga supaya risikonya lebih rendah.